Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sebab itu berfirmanlah, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Ayat ini sering kita baca, dan mari kita belajar bersama-sama. Matius 5 ayat 3 berbunyi beginian: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan Yesus atau khotbah Yesus tentang hal ini, pasti kita bertanya-tanya, mana mungkin orang miskin berbahagia? Mana mungkin orang miskin memiliki kerajaan sorga? Sepanjang sejarah manusia, belum pernah ada seseorang yang mengatakan bahwa dia miskin tapi berbahagia. Tapi Yesus ingin sampaikan sebuah kebenaran tentang hal ini, bahwa sebenarnya dia ingin menyampaikan ada sesuatu dari kebenaran firman, dan kalau ia sampaikan ya, maka itu adalah iya. Artinya begini, orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Apa maksudnya? Kata bahagia ditulis dalam bahasa aslinya Yunani, itu memakai kata makarios. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis pakai kata blessed atau diberkati. Kata bahagia ini menunjukkan pada sukacita yang ada di dalam hati seseorang. Bukan karena dia punya harta yang banyak, bukan karena dia punya uang yang banyak, tapi sukacita yang dikerjakan oleh Allah. Jadi, kebahagiaan sukacita di sini tidak ditentukan oleh faktor lahiriah atau faktor harta benda. Nah, kata bahagia dan sukacita di sini memiliki arti bagaimana hidup yang berbahagia, hidup yang penuh dengan sukacita. Jadi bahagia di sini bukan karena banyaknya uang, tetapi hidup bahagia adalah di mana kondisi hati kita, hati manusia, itu yang menjadi tujuan utama. Hati kita bahagia, hati kita punya sukacita, maka ini betul-betul membuat kehidupan kita seolah-olah kita tidak memiliki segala-galanya, tetapi hati kita bersuka cita. Miskin di hadapan Allah, dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata penes. Ya, ini miskin dalam pengertian, saudara, bukan harta, bukan juga uang, tapi ada juga miskin yang ditulis dengan kata petokos, yang artinya memang miskin tidak punya apa-apa. Artinya bahwa dia perlu pertolongan, artinya dia perlu bantuan. Tetapi dia memakai kata penes, yang artinya bahwa dia betul-betul merasa tidak memiliki apa-apa. Dia betul-betul merasa bahwa di hadapan Tuhan dia tidak punya apa-apa, walaupun mungkin dia punya apa-apa. Artinya bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Maksudnya bahwa orang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, bahwa dia memiliki sebuah kerinduan,
bahwa dia tidak akan punya apa-apa jika dia tidak punya Tuhan. Dia tidak punya apa-apa jika Tuhan tidak membuat dia ada sampai hari ini. Nah, itu sebabnya gak heran kalau saudara dengar orang yang punya harta benda, orang yang punya kekayaan, kenapa hidupnya kita melihat justru hancur, berantakan rumah tangganya, padahal mereka orang kaya. Kenapa? Karena bicara tentang kebahagiaan di dalam Tuhan bukan soal situasi dan kondisi, bukan soal kekayaan dan harta, tapi soal bagaimana Yesus tinggal dalam hati kita dan memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan. Artinya kita melihat bahwa rohani hidup kita bahagia adalah sebuah keuntungan besar. Kenapa? Karena ada Yesus tinggal. Jadi kita merasa miskin di hadapan Tuhan karena memang di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dia yang memiliki segala sesuatunya. Tapi begitu ada Tuhan dalam hati kita, itu adalah sebuah hal yang paling cukup. Karena waktu Yesus ada dalam hidup kita, maka kita punya segala-galanya. Waktu Yesus ada dalam kehidupan seseorang, maka dia orang yang paling berbahagia. Karena waktu Yesus tinggal dalam kehidupanmu, di situ engkau memiliki kebahagiaan. Engkau memiliki sukacita dalam situasi, dalam keadaan yang bagaimanapun. Itu sebabnya pada pagi hari ini, saudara, biarlah kita menjadi pribadi yang miskin di hadapan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang betul-betul melarat di hadapan Tuhan. Karena dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan, dengan kepemilikan Tuhan, siapa kita sebagai manusia? Jadi pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, orang yang miskin di hadapan Tuhan, itu orang-orang yang berbahagia. Karena dia akan dipuaskan dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang bukan dari harta benda, tapi dari Allah sendiri. Milikilah Yesus, maka engkau menjadi orang yang berbahagia. Milikilah Yesus, maka kita akan menjadi orang yang bersukacita. Milikilah Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang begitu hidup dengan anugerah, dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami binasa. Tanpa Engkau kami lapar. Tanpa Engkau kami haus. Tapi kami memiliki Engkau, maka kami memiliki segala-galanya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan kami sudah terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.